Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan upaya kita semua diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan madlulus syahadat, kandungan syahadah. Pada kesempatan ini kita ingin lanjutkan kajian kita yang lalu, di mana kita telah menyampaikan bahwa arti syahadah itu, asyhadu itu adalah al-i'lan. Itu yang pertama, yaitu pernyataan atau menyatakan atau memproklamirkan atau mengiklankan, mengiklankan. Itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu mengandung pengertian adalah sumpah, al-qasam. Jadi saya bersumpah bahwa tiada ilahku yang lain kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, asyhadu mengandung pengertian janji, al-ahdu. Aku berjanji bahwa tiada ilahku kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tiga pengertian asyhadu yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Kemudian iman yang benar, al-imanul haq, adalah iman yang tasdik bil qalbi, jadi membenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua, ikrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita. Kemudian wa amali bil arkan, jadi mengamalkan, membuktikan dengan amal perbuatan. Ketiga itu tidak boleh hilang, harus satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana matrik yang juga telah kita jelaskan kemarin, bahwa ada yang dikatakan munafik amali, yaitu orang yang dia tidak membuktikan imannya itu dalam bentuk amalnya. Hatinya ada, kemudian dia mengikrarkan dengan lisannya, tapi dia tidak bisa membuktikan dengan
amal perbuatannya. Itulah ada 3 ciri orang munafik yang nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ada munafik i'tiqadi, yaitu betul-betul yang keyakinannya itu yang tidak ada. Dia berpura-pura mengucapkan syahadat, dia juga berpura-pura beramal supaya dilihat oleh orang lain. Ini termasuk karena i'tiqad itu yang tidak ada, keyakinan itu yang tidak ada. Jadi hanya sebatas seremonial, hanya sebatas kebersamaan agar dilihat orang, agar dia dikatakan juga orang soleh semuanya, tapi di dalamnya tidak ada. Kemudian ada yang benar-benar hatinya itu tidak ada tercantel sedikit pun juga, ya hatinya tidak ada. Kemudian dia juga tidak beramal, tapi akhirnya lisannya juga menyebutkan. Ini contohnya Firaun, terakhir karena hampir tenggelam, dia menyatakan dengan lisan. Sebagaimana dalam surat itu, dalam surat tersuci Al-Quran, nanti kita jelaskan. Kemudian kalau orang kafir, dia betul-betul tidak ada sama sekali. Dia tidak yakin, dia juga tidak juga mengucapkan, dia tertutup, terkufar, sebagaimana telah kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat dari asal kata munafik itu sendiri, artinya adalah pengertiannya lubang. Mungkin kita semua sering melihat ada lubang tikus ya. Di sini ada lubang, di sana juga ada lubang keluarnya. Jadi nafaqah. Jadi an-nafaq. Jadi ada lubang di dalam tanah. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi kalau dari atas tidak kelihatan, biasa-biasa saja. Tapi dia bisa bersembunyi di situ. Dikejar ke sini, dia lari ke sini, munculnya di sini. Jadi orang munafik itu kira-kira seperti itu. Saling berdalih, saling ini semuanya. Nah, itu. Jadi setiap yang ada 2 sisi tempat larinya seperti itu, berkilah-berkilah, itu munafik. Nah, itu ciri munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian munafik amali ini disebut dalam 2 hadis yang terkenal, ayatul munafiqi salah. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bicara bohong, pendusta. Jadi lain di hatinya, lain di mulutnya. Jadi apabila dia berjanji, ingkar. Dia berjanji, cara basa-basinya seperti kita, besok datang ya, insya Allah. Tapi dia sudah dalam hatinya memang dia tidak akan pergi. Tapi kita sering seperti itu. Sebagai kata basa-basi, sebetulnya kata insya Allah itu suatu keyakinan bahwa kita digenggam oleh Allah. Kita memang menginginkan akan pergi, tapi kalau ada hambatan tidak diizinkan oleh Allah, baru kita tidak pergi. Misalnya pas kita di jalannya macet atau bagaimana sehingga tidak sampai gitu kan. Itu insya Allah jadi situ. Tapi kalau kita memang tidak akan pergi memenuhi janji itu, ya sudah, mohon maaf, saya tidak bisa, karena pada waktu yang sama juga ada aktivitas saya yang lain yang sudah terjadwalkan. Jadi Bapak dan Ibu, ini mungkin sering di tengah-tengah kita, sering kita datang ya, insya Allah.
Padahal waktu itu ada janji, ada rencana baik dengan anak dan keluarga. Ini tidak salah. Kemudian ketika dia dipercaya dia khianat. Ini 3 ciri orang munafik yang disampaikan dalam hadis. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian dalam hadis yang lain ada 4 tanda munafik. 4 hal, barang siapa yang semuanya ada padanya, maka dia munafik tulen. Lebih tegas lagi, siapa yang terdapat salah satu daripadanya, bahwa dia memiliki satu bahagian dari nifak hingga ia menghilangkan. Apabila dia bicara dusta, apabila dia mengikat perjanjian menyalahinya, apabila berjanji ingkar dan menyalahinya, mengikat perjanjian, disalahinya perjanjian itu. Bisa dipahami Pak dan Bu? Kita ikat suatu perjanjian, kemudian diingkari. Nah, itu juga. Nah, kemudian apabila berjanji ingkar, jadi berjanji seperti saya sampaikan tadi, tapi mengikat perjanjian ada suatu akad tidak dipenuhi. Ini kedua. Kemudian apabila dia berselisih, dia curang. Ini yang keempatnya yang diuraikan oleh Imam Muslim. Itu 4 tanda orang munafik Bapak dan Ibu yang memang perlu kita pahami, karena inilah yang menyebabkan syahadat yang kita ikrarkan itu dia tidak sempurna. Dia tadi kan janji, al-ahdu sebagai janji pengertian syahadat. Aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi, kan seperti itu. Jadi ini fondasi yang harus kuat bagi kita Bapak dan Ibu dan bagi anak-anak kita, supaya ketika ini sudah benar, syahadat kita sudah benar, pemahaman kita sudah benar, ini semua akan berjalan. Sebagai yang disampaikan, dia bagaikan pohon tauhid, sajaratun tauhid yang menghujam. Kemudian dia dengan batangnya yang kokoh, akarnya yang menghujam ke dalam tanah perut bumi, batangnya yang kokoh, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, daunnya yang rindang, kemudian baru dia menghasilkan buah-buah yang enak yang bisa dinikmati oleh semua makhluk, karena kita adalah rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk semua sekalian alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian munafik i'tiqadi. Jadi ini Bapak dan Ibu, itu betul-betul merupakan i'tiqad di dalam, tasdik di qalbi. Kalau itu yang diingkari, inilah yang dijelaskan Bapak dan Ibu di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi memang tidak ada terpautnya kepada Allah. Mereka ikut juga sholat, tapi hanya sekedar ondong ngai, ondong dada. Orang sholat ini sholat supaya dinilai oleh orang dia juga orang yang sholat, atau mungkin karena orang tuanya, atau mungkin karena pimpinannya, karena malu dengan tetangga, malu dengan mertuanya, dan semuanya ini bukan karena i'tiqadnya, tapi karena pandangan manusia, dan dia mencari nilai-nilai di mata manusia. Jadi ada dengan malas, ataupun kalau dia kelihatannya bersungguh-sungguh, tapi itu hanya karena keriaan, ria, ingin dinilai oleh Allah. Nah, jadi ini juga termasuk kategori
munafik i'tiqadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini memang sangat perlu kita pahami lebih dalam agar kita memang berada pada pondasi yang kuat, Bapak dan Ibu. Kemudian orang munafik, kalau itu sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi berketerusan seperti itu, dia akan menjadi orang fasik. Dia akan tergolong kepada orang fasik. Dia tidak akan mau taat. Kembali lagi seperti tikus disebut juga fawaisiqah, karena keluar dari liang untuk mengadakan perusakan. Jadi diibaratkan seperti tikus tadi, Bapak Ibu. Dicari di sekolah, lari kemari. Lubangnya banyak pintunya seperti itu. Orang munafik seperti itu. Banyak pintu, banyak kilah-kilahnya. Kalau dia sudah berketerusan seperti itu, itulah yang dikatakan tergolong kepada orang fasik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang fasik itu lebih tegas Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 27, yaitu ciri orang fasik. Yang pertama, ciri orang fasik itu dalam surat Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanqudu na'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang mengingkari janjinya dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Jadi janji-janji kita, Bapak dan Ibu, seperti juga kita jelaskan pada kajian yang lalu, janji kita yang pertama itu adalah mentauhidkan Allah. Itu yang dikatakan perjanjian primordial dalam surat Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala syahid. Kemudian janji kita setelah kita berakal membaca ayat-ayat qauliyah, itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah perjanjian itu begitu kuat di dalam diri kita, kita ingkari janji itu. Jadi dalam bentuk amal-amal kita tidak kita lakukan, dan ini tergolong kepada orang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Ya Tuhan Allah nan gadang yang lain kete. Kemudian diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku bersumpah tiada ilahku kecuali Allah. Kan itu nawakijan. Setiap azan yang dikumandang kita ulang lagi, iya benar. Aku orang yang bersumpah, aku orang yang berjanji, ilahku adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku orang yang bersaksi, aku orang yang berjanji, aku yang bersumpah bahwa aku adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kan baru setelah itu hayya 'alas shalah, mari sholat. Jadi azan itu bukan hanya sekedar memanggil sholat, tapi adalah menyaring lagi mana orang yang betul membesarkan Allah atau membesarkan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rapi sedang jalan. Kalau sedang rapat, siapa yang ada di depan? Kalau yang di depan kita ada wali kota, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya Tuhan Allah. Tapi kita tidak tinggalkan, kita tetap, ya berarti yang besar itu adalah wali kota. Kalau dengan camat, ya camat itu yang besar. Kalau dengan anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh tunggu sebentar, anak itu yang besar. Kalau sedang di sawah, oh iya di sawah itu yang besar. Kalau dalam perdagangan sedang orang membeli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh pembeli besar, Allah kecil. Kalau kita tidak ikuti itu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita di pantai ini
Kita lihat orang lah hampir tenggelam lah cagui-caguinya. Kalau tidak tolong dia tenggelam. Allahu Akbar di Masjid Al-Hakim depan ini orang mau tenggelam. Itu baru. Itu yang kita selesaikan dulu. Atau seorang dokter yang sedang operasi, sedang dibedah perutnya. Allahu Akbar. Tinggalkan orang itu. Mati orang ini. Harus diselamatkan itu dulu. Itu mungkin hal-hal yang memang diprioritaskan. Tapi kalau sedang berniaga, sedang dengan keluarga, sedang dengan anak, manapun, nah, ini yang dikatakan ingkar janji. Ingkar janji itu dikatakan alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di ma. Orang yang ingkar janjinya dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Betul-betul teguh perjanjian itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya salat itu diulang lagi itu. Kalau hanya untuk sekedar memanggil orang salat itu, kaum muslimin dan muslimat di sekitar Masjid Al-Hakim dimanapun suara ini dapat didengar, waktu subuh telah masuk, mari kita ramai-ramai ke masjid. Itu cukup, itu saja. Kalau hanya itu. Tapi kenapa? Karena inilah menseleksi lagi, menyaring lagi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Orang yang diperintahkan untuk dihubungkan. Artinya orang yang tidak suka memutuskan silaturahim. Itu yang orang beriman. Tapi orang yang suka memutuskan silaturahim itu tergolong kepada orang yang fasik. Ada yang kedua, ciri orang yang fasik. Jika kita lihat tadi hablum minallah itu tadi. Yang kedua hablum minan nas. Harus terhubung antara kita sesama manusia. Begitu hebatnya ayat ini. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang fasik, wala tufsidu fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan Bapak dan Ibu. Tidak hanya Allah pada manusia, tapi juga terhadap alam. Kerusakan lingkungan. Ini termasuk kepada ciri orang yang fasik bagi orang yang suka merusak lingkungan, kerusakan di muka bumi. Apakah itu seperti membuang sampah ke sungai, sehingga kita lihat di pantai kita ini bertebaran plastik dan semuanya. Ini membuat kerusakan, menimbulkan keracunan bagi biota-biota yang ada di laut kita. Ini kerusakan. Menebang-nebang pohon di hutan, ini kerusakan. Meracuni dengan racun-racun yang berbahaya, ini kerusakan. Memberikan formalin terhadap makanan, ini kerusakan. Jadi semua yang menimbulkan kerusakan lingkungan, alam, dan diri manusia sendiri, ini tergolong kepada orang fasik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu kalau kita melihat dari surat Al-Baqarah ayat 27, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga dalam materi kemarin kita juga bicarakan bahwa kafir itu tetap kafir, tertutup, kafara. Jadi paman Nabi Abu Thalib meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan beramal luar biasa membela Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak mau melafadzkan kalimat itu. Dan inilah Bapak dan Ibu, bahwa Abu Thalib paman Nabi tetap beliau dalam kekafiran
Dan inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang ke-28, surat Al-Qasas, bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihani, kepada paman beliau. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak meragukan lagi bagaimana perjuangan dari paman Nabi, tapi hanya dengan ketidakmauan beliau untuk melafadzkan kalimat itu. Dan inilah diriwayatkan bahwa neraka beliau adalah yang paling ringan, diriwayatkan seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana dengan iblis? Kalau iblis i'tiqadinya dia beriman sebenarnya, tapi dia tidak mengakui karena kesombongannya. Dia tahu bahwa ada neraka, dia yakin bahwa ada Allah, tahu bahwa ada surga, dan asalnya juga dari sana. Tapi karena kesombongannya, inilah yang membuat iblis hanya ada di dalam dirinya, keyakinan ada, tapi tidak bisa diamalkan. Dia hanya merusak dan berniat untuk merusak, untuk menggoda agar anak-anak Adam lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sumpah iblis. Begitu juga Abu Jahal. Dia tahu, Abu Jahal tahu, tapi dia tidak mengakui juga. Nah, itu pada dia. Jadi posisi-posisi di mana posisi kita, ini harus kita pahami. Firaun juga. Firaun dia tidak mengaku sama sekali, tapi ketika nafasnya sudah hampir tenggelam dalam samudera, dia hanya mengatakan, "Banajo," apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ini adalah itu Bapak dan Ibu, Fir'aun sudah terlambat dia untuk bertobat. Jadi itu Bapak dan Ibu, mumpung bagi kita semua, ketika kita mencoba melihat posisi-posisi kita, yang pasti kita beriman, yakin kepada Allah. Kemudian juga harus kita evaluasi bagaimana amal-amal kita untuk membuktikan ikrar kita, syahadat yang kita ikrarkan, untuk membuktikan sumpah kita, untuk membuktikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, terakhir, keimanan yang telah ada di dalam diri kita harus konsisten atau istiqomah untuk menjalankannya. Harus konsisten. Mukmin yang selalu menjaga lisannya, menjaga hatinya dan anggota badannya yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, maka dia harus betul-betul istiqomah. Jadi tidak bisa datangnya tiba-tiba, dan ini pun melalui proses, dan kita telah melalui proses yang panjang untuk itu sesuai dengan tingkat usia kita. Dan berapa tahun kita menyatakan kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah. Jadi itulah makanya dikatakan kemudian. Jadi summa itu adalah kemudian, dia berkelanjutan, istiqamah.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten dengan pendirian yang teguh. Jadi kemudian itu nextnya itu tetap berjalan seperti itu dimanapun dia, sampai kapanpun dia. Ini kan istiqamah. Ketika itu terjadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzan. Dia tidak akan bersedih, dia tidak akan berduka di dalam hidup. Dan ini yang kita perlukan Bapak dan Ibu. Iman harus istiqamah. Qul rabbi Allah tsumma istaqim. Katakanlah Rabbku Allah, kemudian istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, konsisten. Jadi konsistensi ini yang kita perlukan Bapak dan Ibu. Jadi indah ange-ange, satu dingin balik. Jadi bagaimana agar istiqamah itu, inilah perlu perjuangan kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sedikit lagi Bapak dan Ibu. Jadi istiqamah akan menimbulkan, sebagaimana ayat tadi, istiqamah konsisten itu akan menimbulkan as-saja'ah, keberanian. Orang yang konsisten, orang yang istiqamah, dia bersama dengan Allah, dia akan berani menapak kehidupan ini, karena dia bersandar dengan sandaran yang kuat. Itu yang pertama. Jadi ini suatu kesimpulan Bapak dan Ibu. Kemudian istiqamah akan membuat al-itminan, tenang, damai. Musibah apapun yang menimpa, dia tidak akan berputus asa, karena dia yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, yang terakhir, istiqamah akan membuat at-tafa'ul. Dia akan membuat kita optimis, memandang masa depan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tiga itu Bapak dan Ibu akan membuat as-sa'adah, yaitu bahagia yang sejati. Inilah bahagia yang sesungguhnya, ketika hidup kita tenang, hidup kita damai, kemudian kita berani dalam hidup ini, tidak ada kekhawatiran, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah kebahagiaan yang sungguhnya yang kita cari, tentunya ketika kita konsisten bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan Bapak dan Ibu dari kajian kita yang lalu, bahwa asy-syahadah ada tiga. Yang pertama al-i'lan, al-qasam, al-ahdu. Kemudian harus kita jalankan secara istiqamah dengan iman. Dijalankan dengan iman. Bagaimana dengan iman itu? Tasdik biqalbi, ikrar bil lisani, wa amali bil arkan. Dan ini harus istiqamah. Ketika kita istiqamah, dia akan menimbulkan keberanian, dia akan menimbulkan ketenangan, dia akan menimbulkan kedamaian. Dan inilah yang akan membuat as-sa'adah, yang merupakan kebahagiaan sejati yang kita cari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah visi hidup kita. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.